dunia pendidikan Islam. Beliau terkenal sebagai ulama klasik yang pada saat beliau hidup itu di abad pertengahan masa Bani Abbasiyah. Beliau juga mempunyai karya-karya monumental beliau itu yang luar biasa dengan terkenal kitab Ta'lim Al-Muta'alim yang pada saat tersebut memang tidak sehebat kitab yang dikarangnya, tetapi kitab tersebut banyak digunakan di kalangan-kalangan ulama. Di sini adapun konsep pendidikan Al-Zarnuji setelah dibandingkan dengan para pemikir Islam lainnya menunjukkan tidak jauh berbeda dengan pemikir-pemikir pendidikan seperti misal Al-Ghazali yang beliau itu menonjolkan aspek-aspek etika belajar. Nah, tetapi apa yang dikonsepkan Al-Zarnuji juga memberi pengaruh yang sangat luar biasa terhadap dunia pendidikan, juga tidak terkecuali di Indonesia. Jadi di sini dilihat bahwa konsep-konsep taklim al-muta'alim yang dari kitab Al-Zarnuji tersebut mencerminkan paradigma bahwa pendidikan zaman klasik itu yang menampakkan perbedaan yang sangat mencolok dengan masa-masa sebelumnya. Nah, jadi dengan demikian namun demikian perlu dilakukan kombinasi juga apa yang digagas oleh Al-Zarnuji dikombinasikan dengan pemikiran-pemikiran pendidikan kontemporer sekarang. Bahwa Al-Zarnuji itu dapat disebut beliau itu sebagai peletak dasar manajemen pendidikan Islam. Karena sebab kitab yang beliau karang itu sangat monumental dan sangat jelas digambarkan hal-hal yang terkait dengan pendidikan. Umpamanya di sini cara memilih ilmu yang dipelajari, kemudian strategi memilih guru dan teman, kemudian terkait dengan kurikulum, kemudian terkait dengan pola interaksi antara guru dan murid, kemudian teknik-teknik menghafal, kemudian komitmen guru dan komitmen siswa. Nah, itu yang ditawarkan dalam pendidikan yang ditawarkan oleh Zarnuji. Kemudian seterusnya di sini ingin kita tawarkan tentang pemikiran Az-Zarnuji tentang akhlak peserta didik. Nah, jadi di sini kalau akhlak itu menurut konsep beliau di sini beliau itu mengelompokkan itu kelompok dari itu menjadi beberapa bagian seperti itu berakhlak kepada Allah, itu yang saya tawarkan dalam makalah saya pada hari ini. Yang pertama akhlak kepada Allah, kemudian akhlak kepada orang tua, akhlak kepada pendidik, kemudian akhlak kepada teman, akhlak kepada masyarakat, kemudian akhlak pada diri sendiri. Abbasiyah itu karena beliau ini abad ke-13, akhir abad ke-13, yaitu akhir ke-13 itu kan masa dinasti Abbasiyah sudah mulai pecah ya. Ada dinasti kecil atau masa disintegrasi lah kalau menurut Pak Harun itu. Jadi di situ antara mazhab segala macam itu sudah saling bertengkar, terutama filsafat, teologi, ya, Sunni, Mu'tazilah, itu pada berkelahi itu zaman itu. Ya. Terus ilmu juga udah saling mengklaim gitu loh. Sampai Al-Ghazali bingung gitu. Ini yang benar mana ini? Filsafat, fikih, kalam. Nah, akhirnya Al-Ghazali milih tasawuf. Yang benar itu. Karena tasawuf itu pengetahuan yang dari hati. Tuh, zauk, kolab, pengetahuan dari hati kata Al-Ghazali yang benar tuh. Karena pengetahuan panca indera nggak bisa dipercaya. Panca indera itu bohong. Kita lihat dari jauh kecil padahal besar. Kita dengar begini padahal bukan begitu. Nah, dari panca indera dioper ke akal, akal mengolah, karena yang dari akal itu berasal dari panca indera salah, dari akal salah. Al-Ghazali bingung. Nah, Az-Zarnuji juga berada dalam situasi seperti itu. Yang kedua, akhlakul karimah pada zaman itu sudah mulai menurun. Jadi putra-putra raja, putra-putra itu sudah mulai goyah itu.
Nah, disinilah Burhanuddin banyak menekankan pada akhlak. Jadi itu masalahnya. Jadi mungkin mirip zaman sekarang juga nih, Indonesia ini masalah akhlak kan nggak beres-beres itu. Materialisme, pragmatisme, transaksional dan lain-lain ini. Ini zaman ini mirip dengan zaman Adzanuji, pendidikan karakter ditekankan. Yang kedua, Adzanuji juga selain ahli fikih, dia juga mendalami bidang tasawuf, dia juga mendalami bidang sastra. Karena itu nanti di dalam kitab fikihnya itu banyak dituangkan dalam bentuk-bentuk sastra. Dan dia juga menguasai sedikit bahasa Persia. Ini di dalam kitabnya ada nih, dalam bahasa Persia itu bunyinya itu yarbadbat darbudazmarbat bihaqizat tibaqillahi somad yarbat ardat su aswal jahim yarni kukir nayabi naim. Itu bahasa Persia itu di dalam ta'lim muta'alim mana ada. Tapi dipahami itu bahwa bicara tentang lingkungan. Lingkungan yang baik berpengaruh pada yang baik, lingkungan yang buruk berpengaruh pada buruk. Nah, jadi itu yang keahliannya. Nah, nanti keahliannya itu terlihat di dalam pikirannya, di dalam pemikirannya, terutama dalam metodologi pembelajaran. Dari hasil kajian para pakar tentang metodologi pembelajaran dia, ada dua. Pertama adalah yang bersifat etik, bersifat norma, bersifat akhlak yang tadi itu. Jadi dia mengatakan akhlak itu dalam rangka keberhasilan pendidikan, gitu loh. Jadi dia mengatakan akhlak itu dalam rangka keberhasilan pendidikan. Sampai-sampai ada akhlak menyusun buku, menyusun kitab. Itu jangan sampai Quran ditaruh di bawah. Quran harus di atas susunannya. Nah, karena ini kalau ditaruh di bawah Quran ini, itu tidak berakhlak pada ilmu, itu menyebabkan nggak berhasil. Nah, itu etiknya di situ. Tuh ya. Terus juga seorang pelajar harus ada etika. Ya. Harus ada etika, harus niat yang ikhlas. Tadi kan gitu ya. Harus sabar, harus tawakal, harus waro. Nah, itu semua ngomongin akhlak tuh dalam rangka keberhasilan pendidikan. Gitu. Makanya tadi kan ada tuh ya. Terus juga di dalam memilih teman. Itu, memilih teman. Nah, itu juga terkait. Nah, di dalam memilih teman itu terkait dengan strategis. Jadi ada yang bersifat etis dan strategis. Jadi bersifat etis tadi, orang yang menuntut ilmu itu harus menghias dirinya dengan akhlak. Dengan cara begitu maka ilmu dari Allah itu akan mengalir pada dirinya. Karena ilmu itu hakikatnya dari Allah. Allah akan memberikan sesuatu hanya pada orang yang bersih dirinya. Itu ada ungkapan dari Imam Syafi'i, ala lantana lal ilma, syakautu ila waqi'in su'ahibzi fa'arsadani ila tarkil ma'asi. Itu kan waktu Imam Syafi'i mengadu pada gurunya Waqi, kenapa susah dapat ilmu? Gurunya bilang, tarkil ma'asi, tinggalkan dosa. Wa 'allamani bi annal ilma nurun wa nurullah la yuhdalil asi. Nah, jadi ini etisnya di situ. Makanya Ahmad Ibnu Hambal juga mengatakan, alimul adab qabla an tu'allimul ulum. Akhlak dulu yang ditekankan, baru ilmu itu datang. Gitu. Karena akhlak ini sebagai wadahnya supaya ilmu itu bermanfaat. Nah, jadi itu pendekatan dari sisi etisnya seperti itu, dan ternyata praktek ini itu adanya di Jepang, di Finlandia, di Singapura, dan di negara-negara lain itu anak-anak kecil tuh akhlaknya dulu yang ditekankan. Nah, ini etis. Yang kedua baru metodenya itu berdasarkan strategis. Strategis itu artinya memilih hal-hal yang mendukung akhlak, mendukung tercapainya ilmu. Misalnya memilih guru. Nah, supaya berhasil, nah guru itu harus ala lan tanalal ilma illa bisittatin. Nah, itu kan kita baca tuh tafsir syairnya kan. La lan tanalal ilma, tidak akan dapat ilmu kata
januji illa bisittatin, kecuali dengan syarat 6. Satu, zukain. Ya, zukain itu punya modal kecerdasan. Zukain wahirsin, ada kemauan kuat. Ya, zukain wahirsin, wastibarin harus sabar. Wabul gotin harus ada juga modal. Wa irsyadil ustad, nah gurunya harus ya cerdas. Wa tuluz zaman, nah, waktunya juga harus lengkap cukup. Nah ini yang bersifat taktis, itu di dalam taklim ada. Jadi yang bersifat taktis strategis, memilih guru, memilih waktu, memilih teman, nah itu semua dalam rangka ini. Jadi ini kita memang dengan teknologi ini terbatas ya. Tapi saya hanya nyampaikan poinnya saja. Jadi konsep dia tentang metodologi pembelajaran ada 2. Satu bersifat etis, yaitu nanamkan akhlak, dengan akhlak ilmu akan ngalir pada orang itu. Ini dalam memang nuansanya tasawuf di sini. Ya. Yang kedua adalah pendekatan taktis strategis, yaitu dengan cara memilih guru, memilih waktu, memilih teman, memilih lingkungan, itu harus diperhatikan karena tanpa itu semua yang baik, maka ilmu tidak akan tercapai. Nah sekarang silahkan yang mau berdiskusi atau menanya ke saya atau ke penyaji, silahkan. Nanti habis ini kita buka 1 sesi atau 2 sesi lagi. Silahkan. Nah di sini di dalam halaman 13 bunyinya gini. Faslun fihtiyaril ilmi wal ustadi wasyariki wassabati alaih. Nah, ini pasal tentang memilih ilmu, memilih guru, memilih teman, dan memilih orang yang bersamanya. Nah, gitu kan. Nah, di sini Iya. nah, di sini babnya panjang. Jadi nanti dibaca itu. Ini kena baca banyak nih. Oke, silakan yang mau nanya. Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, nama saya Amiruddin. Ini saya ingin bertanya kepada pemateri ataupun kepada Prof ini terkait dengan salah satu metode Az-Zarnuji ini yang bersifat strategik adalah cara memilih guru. Apa pentingnya ini cara kita memilih guru untuk kemudian mendapatkan dalam hal mendapatkan ilmu? Bukankah memilih guru itu juga kadang-kadang jadi kurang beradab, beretika gitu? Karena konsep utama Az-Zarnuji justru adalah masalah etika gitu. Penekanannya ke situ. Ya, silakan penyaji. Bagus pertanyaannya itu, bagus. Ya, jadi ini basic utamanya adalah sebenarnya pada tasawuf. Tasawuf itu ada konsep wasilah. Jadi wasilah ini sebagai mediator. Kayak dalam pandangan tasawuf, guru itu ibarat dokter. Ibarat dokter yang mau menyembuhkan pasien. Pasien itu nggak bisa nyari penyakitnya sendiri. Harus dokter. Ya, pasien itu nggak tahu penyakit apa. Nah, dokter lah yang ahli. Nah, guru itu ibarat dokter. Jadi harus cari dokter yang bisa menemukan penyakit dia apa. Setelah itu dia menemukan obatnya. Nah, jadi itulah pentingnya guru di situ. Karena kalau salah-salah diagnostiknya, mencari penyakitnya, obatnya bisa salah, orang bisa berbahaya. Yang kedua, di zaman sekarang pun strategi peningkatan mutu pendidikan itu pada guru. Itulah sebabnya sertifikasi profesi guru, kompetensi akademik, kompetensi pedagogi, kepribadian, dan itu tekankan. Nah, kemudian di kalangan ulama juga ada ungkapan, ya kan, at-thariqah ahamu minal madah katanya. Metode lebih utama dari materi. Nah, terus dikatakan wal mudarris ahamu minat thariqah. Mudarris itu lebih utama dari thariqah. Karena walaupun banyak metode, kalau gurunya nggak bisa menggunakan metode itu, ya kayak teknologi segala banyak. Gurunya gagap teknologi, nggak akan bisa gunakan. Jadi at-thariqah ahamu minal madah, wal mudarris ahamu minat thariqah. Satu lagi,
waruhul mudarris. Nah ini waruhul mudarris. Ahammu minal mudarris binafsih. Ini lebih dalam lagi. Ruh mudarris ini nanti ada tuh oleh Al-Ghazali misalnya harus menganggap anak murid itu seperti anak sendiri. Dia harus bersifat pemaaf. Dia harus mengetahui jiwa anak-anak. Ciri-ciri itu dia harus selain harus sabar, harus ikhlas, harus pemaaf dan lain-lain. Ruh itu yang kalau katakanlah kita murid, guru sudah punya dasar cinta pada murid. Kalau dasarnya cinta itu kayak orang tua pada anak. Walaupun orang tua katakanlah dipipisin sama anaknya, dia tersenyum saja. Ya kan gitu. Kemudian anaknya marah, orang tua senyum saja. Kalau dasarnya mencintai. Nah, ini ruh ini. Ruhul mudarris ahammu minal mudarris binafsi. Nah, jadi disitulah peranannya kenapa guru itu sangat penting. Ini di halaman 13 dikatakan wa ammah tiyarul ustadi payam bagi ayyahtaro ayatolibul ilmi al-a'lam ay al-ustad adalah jilahu ziyadatu ilmin. Jadi ilmunya harus lebih dari murid. Wal aura. Nah, ini waro. Waro itu apa? Alladzi lahu ziyadah. Waro ay taharrus anil haram. Jadi ini terus wal alladzi ziyadatu fisin. Jadi harus juga usianya ya menyangkut kedewasaannya, kearifan dan sebagainya. Jadi ini pandangan ini karena guru ini mediasi, transmitter. Ya, di situ ada wasilah. Jadi kalau guru itu juga harus sudah divalidasi. Harus divalidasi itu harus sudah punya rekognisi, sudah ada katakanlah justifikasi dari gurunya di atas. Makanya kalau hadis itu ada sanad. Sanad itu mempengaruhi. Anda peroleh dari siapa? Dari dia. Dia ini siapa? Ketika ternyata sanadnya bermasalah, itu ilmu kita derajatnya jatuh. Kamu dapat dari dia. Dia itu bukan pakar, gitu loh. Dia bukan ahli. Itu nanti pendapat kita jadi lemah. Nah, disitulah dikatakan di sana harus a'lam. Jadi inspirasinya gini-gini. Gurunya Nabi Muhammad itu Allah, maha mengetahui. Dengan kata lain, kalau kita cari guru yang hebat ilmunya, cari guru yang paling bagus akhlaknya. Karena itu menjadi justifikator, akan memperkuat keilmuan kita. Nah, disinilah milih ilmu jangan sembarangan, memilih guru jangan sembarangan, karena keilmuan kita ditentukan juga oleh justifikasi dan kredibilitas para guru. Gitu. Jadi misalnya mau belajar hadis, harus pakar hadis. Gitu kan. Sehingga Anda kan ditanya, Anda belajar hadis dari siapa? Dari dia. Oh, orang udah manggut. Oh iya. Kalau dibilang belajar hadis dari dia, ngerti apa dia hadis? Nah, di situ jadi memilih guru tidak sembarangan. Gitu ya. Nah, saya kesempatan ini sudah diminta oleh pasca sarjana di UIN Araniri ini sebuah kehormatan pada saya, karena ini sebuah pengakuan bagi saya. Karena itu saya penuh tanggung jawab bagaimana bisa berbuat sebaik-baiknya. Ini pertanggungjawaban. Gitu. Halo? Ya, halo, Prof. Ya, penjelasannya begitu tuh soal guru itu. Penjelasannya begitu. Nah, makanya kalau di dalam tasawuf, guru itu disebutkan itu. Yang disebut dengan tawasul kan. Kalau tarekat Qadariyah Naksabandiyah itu kan generasi terakhirnya itu kan siapa? Al-Gaus ya, Muhammad Al-Gaus. Itu generasi ke-38 tuh. Itu di atasnya terus sampai kepada Nabi Muhammad, Jibril, Allah. Nah, kita juga belajar tuh kayak gitu mestinya nih. Gitu. Ya, belajar nih. Sekarang kawan-kawan lagi ketemu saya nih
belajar metodologi ya seperti ini. Kenapa ya? Karena selama ini barangkali ya saya juga banyak dipercaya oleh Kementerian Agama untuk memberikan apalah sebagai ya narasumber setiap kegiatan pendidikan agama di Kementerian Agama. Ya saya alhamdulillah selalu dimintakan gimana ini. Terakhir buku-buku PAI untuk program penyetaraan D3 PPG itu saya juga diminta. Nah, saya juga nggak tahu ini kenapa begitu, karena mungkin ya perjalanan juga. Halo? Ya, halo. Ya, begitu penjelasannya. Saya ingin bertanya, Pak Nazar. Siapa nih? Pak Nazar, Pak Nazar. Pak Nazarullah. Iya, Pak Nazarullah. Yang mau bertanya tadi siapa? Pak Amin tadi ya, Pak Aminuddin. Sekarang Pak Nazar. Iya, tadi Pak Amiruddin, ini Pak Nazar. Ya, silakan. Tadi saya merekam atau mendengar penjelasan dari Pak Prof berkaitan pernyataan Az-Zarnuji itu tentang hal menuntut ilmu pengetahuan. Salah satu di antaranya untuk mendapat keberkatan ilmu itu, Az-Zarnuji menyarankan si murid itu harus hormat kepada guru, kemudian juga hormat kepada keluarganya juga sesama temannya. Yang menjadi hal sekarang ini, kita melihat di Indonesia fenomena hari ini, Pak Prof, banyak anak-anak kita yang mungkin kita ambil stempelnya tingkat SMA atau MA lah. Biasanya setelah UN atau ujian negara, ujian nasional, kalau kita berikan satu soal untuk adik-adik kelasnya, itu pada tidak lagi bisa menjawab, seolah-olah kesannya ilmu mereka itu hanya sampai di pagar sekolah saja. Mungkin berbeda dengan ibu-ibu kita, orang-orang tua kita tempo dulu yang hanya sekolahnya SPG atau sekolahnya PGA, itu kadang-kadang punya cucu masih bisa menjawab beberapa soal-soal dasar. Tapi ada anak kita hari ini, itu sangat-sangat terbatas yang saya sampaikan tadi sampai dengan pintu pagar sekolah. Apakah, ini pertanyaannya, apakah hal ini ada kaitan banyaknya atau kaitan eratnya dengan apa yang disampaikan oleh Az-Zarnuji tadi tentang hormat pada guru, Pak Prof? Terima kasih. Ya, betul bahwa masalah ini yang kenapa Az-Zarnuji bicara seperti itu situasi zaman yang dihadapi oleh Az-Zarnuji juga mirip seperti zaman sekarang ini, ya. Yang kedua, ini masalahnya adalah hidayah. Hidayah itu terjadi ketika mendapatkan keriduan. Jadi keriduan Allah, maka Nabi Muhammad selalu yabtaguna fadlan minallah wa ridwana. Para ulama itu waris Nabi. Jadi keriduan ulama. Nah, guru itu juga bagian dari ulama. Jadi keriduan itu yang membuka hidayah. Karena itu kita takut sekali kalau nggak diridhoi guru. Maka dalam bahasa Parsi itu tadi, itu termasuk haba aman suro. Jadi seperti masuk kuping kanan keluar kuping kiri. Kalau masuk kuping kanan keluar kuping kiri masih ada masuknya dikit lah ini. Ini masuk kuping kanan keluar kuping kanan. Itu yang terjadi. Kenapa nggak ada keriduan? Karena nggak ada keriduan itu, lalu dia menjadi qaswatul qulub, hatinya menjadi keras. Nah, jadi orang takut sekali kalau sampai tidak diridhoi oleh guru. Karena dalam pandangan Islam, ilmu itu tidak hanya dari panca indera, tidak hanya dari lingkungan, tapi dari Allah. Al-Qur'annya mengatakan, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi may yasha. Untuk dapat yahdi may yasha harus ahbabta, mencintai. Untuk cintai harus ada keriduan Allah. Yang kedua, bisa jadi anak-anak itu qaswatul qulub, tidak masuk ke dalam hati menurut pendapat tasawuf, itu karena ada makanan yang haram. Yang haram masuk. Makanya tadi guru anak-anak murid itu harus waro. Waro itu hanya taharus anil haram wa syubhat. Karena makanan haram dan syubhat menyebabkan ilmu nggak masuk. Dia akan tahu ilmu segala macam, tapi hanya sebagai pengetahuan.
Nah, pengetahuannya itu bisa disalahgunakan, bisa membohongi orang, bisa menipu orang tua. Jadi ilmu itu dalam bahasa Persianya saya katakan barnayabi, tidak bermanfaat. Karena tadi ada di dalam hatinya itu ada qaswatul qulub yang disebabkan karena tidak dapat keriduan, yang disebabkan lain karena ada yang haram dan syubhat. Dalam hadis dikatakan kullu lahmin nabaza minal haram pannaru aulabih. Setiap daging yang tumbuh dari makan yang haram atau darah yang mengalir dari yang haram, maka neraka bagiannya. Ini menjadi susah. Ini sebabnya orang-orang tua dulu kalau anaknya mau sekolah itu dibawakan nasi dari rumah. Bekalnya tuh dari rumah. Takut di jalan itu dia makan makanan yang nggak terkontrol. Ya, itu makan nggak terkontrol itu. Nah, di dalam situasi sekarang, nah, itu mestinya ditegakkan. Nah, saya melihat ya, ternyata yang mempraktekkan seperti itu orang-orang di Jepang. Di Jepang itu anak-anak nggak boleh jajan sembarangan. Makanan menunya segala macamnya itu dipola sedemikian rupa dan dikirim oleh satu agen. Dan dia makan bersama. Nah, cuman mungkin di situ konteksnya masalah gizi ya, masalah gizi kan. Nah, mestinya kita juga begitu. Jajan sembarangan apa itu jangan dia. Harus ada pola ini. Nah, beberapa sekolah di Jakarta saya lihat ada yang menerapkan pola seperti itu. Jadi banyak faktor ya. Yang mau disampaikan. Saya boleh bertanya, Prof? Ya. Saya bermata. Ya, silakan. Ya, saya Eriasi, Prof. Saya sedikit di sini dalam makalah saya itu juga dikatakan bahwa di sini kan kita harus menghormati, kemudian dalam memiliki guru, kemudian dengan kondisi seperti ini, guru kita manut dengan apa yang dikatakan oleh beliau. Jadi, tapi sekarang kita lihat fenomenanya, begitu kita lihat bahwa kita harus menghormati guru, harus manut dan sebagainya. Tetapi di lain pihak kita lihat si guru tersebut itu dengan kita lihat dengan bagaimana ya tingkah laku si guru itu tidak mencerminkan bahwa apa yang disuruh untuk dihormati, tetapi itu sangat bertentangan dengan apa yang dia lakukan. Itu Prof. Mungkin ini sedikit ya. Baik. Ya, siapa Burhanuddin Az-Zarnuji juga menekankan bahwa guru itu ya selain dia harus ahli, dia juga yang akhlaknya bagus. Di sini disebut al-a'lam, kemudian al-awra. Jadi tidak sepihak gitu. Tidak hanya murid yang harus baik gitu. Ya guru itu lebih-lebih lagi. Kalau Al-Ghazali malah mensyaratkan banyak ini guru itu sampai 13 syaratnya itu. Ya, sampai 13 syaratnya. Nah, Az-Zarnuji juga sama seperti itu. Karena Az-Zarnuji dengan Al-Ghazali ini pendekatannya sama, pendekatan tasawuf dan pendekatan fikih. Jadi akhlakul karimah dan dia sama-sama dari satu kelompok Sunni. Jadi pikirannya hampir sama itu. Jadi dengan kata lain bahwa guru itu ya bahwa yang baik itu bukan hanya murid tapi guru juga. Jadi dia juga dalam tambahan lain harus haliman, seorang soburan. Jadi orang yang halim, yang care gitu ya, yang santun, juga penyabar gitu kan. Kemudian banyak lagi dia juga harus punya tekad untuk mencerdaskan muridnya dengan sebaik-baiknya. Jadi ini banyak ini di halaman 13-14 ciri-ciri guru ini ya. Kemudian juga dia harus demokratis, harus al-musyawarah fil umur, gitu kan. Gitu. Jadi wahakaza yang bagi ayyusyawira fi kulli umur. Jadi bukan guru yang diktator gitu.
Jadi kalau sekarang murid melakukan perlawanan, ini boleh jadi gurunya juga sudah ruhul mudarisnya itu juga bisa jadi hilang. Jadi tidak sepihak, tidak hanya murid yang harus ini. Terus jadi begitu ya. Baik. Masih ada, silakan. Dari Pak Nazar lagi, Pak Prof. Iya, Pak Nazar. Ya, Nazarullah. Iya, silakan, Pak. Itu kalau di pemahaman Az-Zarnuji itu disampaikan bahwa kepada para murid itu harus banyak bertanya sebenarnya untuk menggali ilmu pengetahuan. Cuman ada sedikit perbedaan. Saya nggak tahu di sekitar Jawa bagaimana, tapi di Aceh itu ada pemahaman sebagian orang-orang tua, nenek-nenek lah kira-kira seperti itu. Malah bertanya itu akan lebih tidak baik, terlalu banyak bertanya, begitu kan? Ini kesannya apa ya? Kalau dalam bahasa kami ini di Aceh, untuk bertanya itu sangat-sangat tabu bagi orang-orang tua tempo-tempo dulu. Mungkin akan sedikit berbeda dengan kondisi yang ada sekarang ini. Nah, apakah hanya semacam itu setahu Prof? Apakah di wilayah-wilayah yang lain di Indonesia juga seperti itu padanya? Ya, di dalam metode sekarang kan malah justru harus ngomong gitu kan. Nah, sekarang kita di kuliah pakai sekarang ini juga jangan banyak ngomong juga. Ini kan waktunya singkat. Tergantung situasi sebenarnya. Ya, kalau pakai metodenya diskusi ya banyak ngomong. Metode debat. Nah, jadi sebenarnya para ulama seperti Al-Ghazali, kemudian Ibnu Jama'ah dan lain-lain boleh. Karena di sini nggak boleh ngomong tuh bima layan fa. Jadi kalau yang bermanfaat boleh, justru keahliannya akan ditunjukkan dari perbicaraan dia. Yang kedua, itu mereka para ulama biasanya ngatur tentang etika di dalam munazoroh, etika di dalam berdialog, ada itu. Tapi itu diberikan itu pada kelas yang sudah balik. Jadi mungkin kelas 2, kelas 3 sanawiyah, aliyah ya. Kelas 3 sanawiyah dan ke atasnya, nah itu sudah mulai menggunakan metode munazoroh, tapi dengan ada etikanya. Ada etikanya misalnya harus jangan memotong pembicaraan orang, misalnya jangan yang menyinggung hal-hal yang sifatnya menjelekkan pembicaraan orang dan lainnya gitu. Menghindari hal-hal yang itu. Itu ada etikanya di dalam kitab-kitab itu ada etika. Nah, sepanjang ikuti seperti itu boleh. Cuma memang secara umum posisi murid dalam Az-Zarnuji itu memang tidak sebebas ya, tidak sebebas seperti yang dikehendaki di masa sekarang itu. Jadi kesannya memang murid tidak terlalu bebas itu. Nah di sini kalau kita ambil polanya ini, pola Az-Zarnuji ini sebenarnya pola konvergensi ya, perpaduan antara faktor bawaan dari dalam sebagai pertimbangan dan faktor lingkungan guru. Tetapi porsinya guru lebih besar peranannya daripada murid gitu. Tapi ini alirannya aliran konvergensi. Sama dengan Al-Ghazali, nanti alirannya juga konvergensi. Jadi pendidikan itu ditentukan oleh bawaan dari dalam dan oleh lingkungan. Yang behaviorisme dan nativisme. Tapi di sini nampak memang behaviorisme itu lebih kuat daripada nativisme, konstruktivisme. Jadi dominasi guru memang lebih banyak ya, daripada dominasi murid. Itu catatan saya terkait dengan itu dan kita akan langsung ya, mohon kita maklumi waktunya, kita persilakan saja ke pemakalah kedua. Silakan.